Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini kita akan membahas tentang anak sulung yang hilang. Di dalam Lukas pasal 15, perumpamaan tentang anak yang hilang adalah salah satu kisah yang paling indah dan menyentuh hati di Alkitab. Sejatinya kisah ini adalah perumpamaan terpanjang dari perumpamaan-perumpamaan Yesus dan syarat dengan detail yang menarik. Sementara banyak bagian diberikan kepada putra bungsu, cerita ini berakhir dengan putra sulung. Banyak dari kita melihat diri kita sebagai anak bungsu. Dulu kita hidup dalam dosa, jauh dari Tuhan, bahkan menjadi musuh Tuhan. Namun kita merasa kosong dan hidup kita berjalan ke arah yang salah. Kemudian kembali ke akal sehat kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Namun tidak sedikit juga yang mengidentifikasikan diri dengan putra sulung. Secara pribadi saya cenderung bersimpati kepada anak sulung. Mungkin karena saya juga anak tertua di keluarga, saya merasa bahwa kemarahan putra sulung di dalam perumpamaan ini adalah sesuatu yang wajar. Saya juga akan marah jika adik laki-laki saya meminta warisannya dan meninggalkan keluarga. Saya akan lebih marah ketika dia tiba-tiba kembali dan orang tua saya akan menerimanya kembali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setidaknya dia harus dihukum dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang telah dia lakukan. Itu baru adil dan benar. Namun setelah saya masuk lebih dalam ke dalam cerita ini, saya menyadari beberapa detail penting. Anak sulung marah dan dalam kemarahannya dia menolak untuk masuk ke rumah. Tanpa disadari, si sulung juga melakukan apa yang dilakukan si bungsu, meninggalkan rumahnya. Kemudian dia berkata, "Anakmu ini." Dia bisa saja berkata, "Ayah, mengapa kamu memperlakukan adikku seperti ini?" Tanpa disadari, si sulung melakukan apa yang dilakukan si bungsu, menjauhkan diri dan bahkan memisahkan diri dari ayahnya. Fakta menarik lainnya adalah bahwa anak sulung berkata, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak." Tanpa disadari, anak sulung menjadi seperti anak bungsunya, seorang pelayan atau budak. Meskipun dia seorang putra, dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai anak, melainkan budak. Dari sini kita bagaimana anak sulung hanya memandang saudaranya sebagai budak yang lari dan ayahnya sebagai tuan para budak. Budak yang tidak taat harus dihukum berat dan hamba yang setia harus diberi ganjaran. Namun hal ini tidak terjadi dan dia sangat kesal. Paradigmanya dilanggar. Dia tidak mampu melihat dari sudut pandang ayahnya dan karenanya dia marah dan menderita. Dari cerita ini kita melihat arti yang lebih mendalam dari metanoia atau pertobatan. Metanoia atau perubahan pikiran tidak hanya berarti berbalik dari kehidupan dosa ke kehidupan bersama Tuhan. Ini juga berarti memiliki pikiran dan hati Tuhan. Kita diundang untuk berpikir dan bertindak, bukan lagi sebagai budak yang takut akan hukuman, melainkan sebagai anak-anak Allah yang dewasa. Sayangnya, ada dari kita yang masih seperti anak sulung yang hilang, yang melihat diri kita tidak lebih dari seorang hamba. Dan kita membangun relasi dengan Tuhan berdasarkan rasa takut dan bukan kasih. Kita pergi ke gereja karena jika tidak, kita akan masuk neraka. Kita melayani karena jika tidak, kita akan mendapat kutuk. Dan kita mulai melihat sesama kita sebagai hamba yang harus mengikuti aturan main. Jika tidak, akan dihukum seberat-beratnya jika merasa bersalah. Metanoia berarti tidak lagi hidup dalam ketakutan, tetapi sebagai anak-anak Allah yang hidup dalam kasih dan kebebasan. Dan saat ini kita perlu tahu bahwa kita itu perlu memiliki metanoia yang benar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.